Baiklah, selamat siang. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah kita Pendidikan Kewarganegaraan dengan topik Wawasan Nusantara. Baiklah, ini tak terasa sudah pertemuan ke-11 ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita sekali lagi berdoa supaya wabah corona ini cepat berlalu dan kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Ya, jadi wawasan Nusantara itu yang sekarang menjadi topik yang akan kita bahas hari ini ya, itu berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan. Untuk itu maka kita butuh tahu dulu apa yang menjadi pengertian atau definisi dari bangsa. Jadi bangsa itu apa? Pengertiannya apa? Definisinya apa? Secara umum ada 3 unsur yang mendasari sebuah bangsa. Yang pertama adalah masa lalu atau sejarah. Jadi sekelompok orang yang memiliki sejarah yang sama. Yang kedua, kelompok orang tersebut berada dalam kondisi kekinian ya. Jadi sama-sama hidup sama-sama ya pada masa kekinian. Yang ketiga, memiliki cita-cita yang sama atau memiliki tujuan yang sama. Nah, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Ya, kita pada dasarnya adalah bangsa yang memiliki sejarah terjajah selama ratusan tahun lamanya, sekitar 3,5 abad atau 350 tahun oleh kolonialisme Belanda dan 3,5 tahun oleh fasisme Jepang. Nah, itulah sejarah kita sama-sama menjadi bangsa terjajah ya, sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Yang kedua, bangsa kita telah dieksploitasi habis-habisan sebenarnya, baik alam maupun fisik selama ratusan tahun, sehingga bangsa kita mengalami penderitaan sampai sebelum masa kemerdekaan. Yang ketiga, kondisi inilah yang membuat bangsa kita memiliki cita-cita untuk merdeka sepenuhnya. Jadi bukan hanya sekedar lepas sendiri-sendiri, tapi kita semua ingin merdeka bersama-sama, ingin bebas dari penjajahan bangsa asing. Hal inilah yang kemudian ya, unsur-unsur bangsa ini ya, unsur-unsur bangsa Indonesia, inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya proklamasi kemerdekaan. Jadi ide kebangsaan yang ditimbulkan oleh penjajahan selama bertahun-tahun itu, selama ratusan tahun, menjadi dasar peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Dan kita juga menuangkannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itulah manifesto kita sebagai bangsa, bahwa kita sudah dijajah ratusan tahun lamanya dan kita ingin tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini. Dan proklamasi merupakan penentu tujuan nasional bangsa Indonesia, semacam manifesto politik juga ya, bahwa deklarasi bahwa kita telah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Baiklah, kita lanjutkan. Pada dasarnya ada 3 faktor yang mendasari tercapainya tujuan nasional Indonesia. Yang pertama adalah faktor geografi, karena negara kita ini adalah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Ada 17.580 pulau besar dan kecil yang dihubungkan oleh laut dan selat. Yang kedua, selain wilayah yang luas, kita memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Boleh dikata, kalau tidak salah, nanti bisa dicek ya, sekitar Indonesia ini termasuk negara dengan penduduk ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, terus kita. Pertama adalah Tiongkok yang 1 miliar lebih, habis itu Amerika Serikat, baru kita. Kalau tidak salah, nanti coba dicek. Jadi faktor manusia, bangsa Indonesia adalah kumpulan manusia yang sangat besar
sampai ratusan juta. Dan yang jadi hal atau nilai tambah lagi adalah penduduk yang besar itu bukan penduduk yang homogen, tapi heterogen. Kalau di Tiongkok kan penduduknya mayoritas adalah etnis Han, suku Han. Kalau kita kan macam-macam. Ada suku Jawa, suku Ambon, ya, suku Dayak, Minang, Betawi, ya, Papua, NTT, macam-macam. Jadi ada banyak, ada terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Oleh karena itu juga memiliki banyak bahasa, adat istiadat, banyak agama, dan lain-lain. Dan bahasa daerah juga bermacam-macam. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Wilayah Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua, karena itu cukup merupakan wilayah yang cukup strategis. Jadi tiga faktor itulah yang kemudian mendasari tercapainya tujuan nasional Indonesia. Nah, dari tiga faktor tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki suatu keistimewaan, istimewa. Nah, inilah yang seharusnya dikelola dengan baik, ya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional Indonesia. Dan untuk itu dibutuhkan apa yang dinamakan sebagai wawasan nasional, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, baiklah, itu saya sudah singgung sekilas definisi dari wawasan nasional, ya. Wawasan nasional Indonesia pada dasarnya adalah wawasan Nusantara. Jadi secara etimologis, wawasan Nusantara itu berarti adalah, yang pertama dari kata wawasan, ya. Wawasan adalah cara pandang atau cara indrawi kita melihat realitas, lingkungan alam, dan lain-lain. Yang kedua adalah nasional, yaitu bangsa yang telah menjadi sebuah negara. Yang ketiga Nusantara. Jadi Nusa Antara berada di antara dua benua dan dua samudra. Itu secara etimologis. Secara terminologis, wawasan nasional Indonesia atau wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya. Dasarnya adalah ide kebangsaan yang dimilikinya berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dasarnya tetap adalah Pancasila. Secara epistemologis, yang ketiga adalah wawasan Nusantara merupakan hasil interaksi berbagai proses psikologis dan sosiokultural dalam arti luas dengan berbagai aspek Astagatra. Nanti kita akan singgung aspek Astagatra ini di pertemuan berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi tujuan nasional Indonesia hanya akan bisa dicapai jika kita memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Dan wawasan kebangsaan kita adalah wawasan Nusantara. Apa saja kemudian yang menjadi latar belakang pemikiran atau konsepsi wawasan Nusantara ini? Yang pertama adalah latar belakang geografi dan demografi. Seperti yang kita bahas tadi, ya. Geografi kita adalah berbentuk negara kepulauan. Ada belasan ribu pulau, besar dan kecil, dan 6.000 di antara belasan ribu itu sudah diberi nama. Yang lain pulau-pulau yang tak bernama. Jadi kondisi geografis kita terdiri dari berbagai atau belasan ribu pulau, dan juga berada di antara dua samudra dan dua benua. Yang kedua adalah kondisi demografis Indonesia, yaitu memiliki penduduk yang sangat besar, yang terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Dan kita juga merupakan bangsa yang memiliki bahasa daerah yang cukup banyak, ya. Ada bermacam-macam. Ada bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa bahasa Bugis, bahasa Papua, Aceh, dan lain sebagainya.
Dan bahkan bahasa Jawa itu sudah sempat sekarang ini sudah menjadi salah satu bahasa nasional di negara Suriname ya. Artinya sudah cukup mendunia bahasa daerah yang kita miliki ini. Dan juga ada berbagai macam agama, kondisi demografis kita. Itulah latar belakang geografi dan demografi yang melatar belakangi penyusunan konsepsi wawasan Nusantara. Dan selain itu, kita ya, nenek moyang kita dari dulu sangat akrab dengan kata tanah air. Bahkan mereka menyebut kepulauan Indonesia ini dengan nama tanah air. Artinya nenek moyang bangsa Indonesia sudah melihat bahwa realitas yang mereka hadapi sekelilingnya adalah kepulauan dan perairan atau lautan, tanah air. Dan lautan bukanlah pemisah secara prinsip, tapi adalah penghubung berbagai pulau dalam wilayah Indonesia. Selanjutnya, iklim Indonesia adalah iklim yang bersifat tropis. Jadi hanya ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Tidak seperti Eropa atau Australia. Kalau Australia kan atau Eropa itu ada 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kalau kita hanya ada 2 musim kemarau dan musim hujan. Tapi tanah kita adalah tanah yang subur. Boleh dikata, ya kalau kalian dulu ingat lagunya Kus Plus ya, kita lempar tongkat kayu jadi tanaman gitu ya. Itu memang benar seperti itu. Khususnya Pulau Jawa ini merupakan pulau dengan tanah yang sangat subur. Coba saja lempar biji ya, itu biasanya dibiarkan juga akan tumbuh. Beda misalnya kalau kita ke negara-negara Eropa, kalau kalian ingin menumbuhkan tanaman-tanaman tropis, kalian harus menggunakan apa yang dinamakan sebagai rumah kaca. Jadi suhunya harus diatur ya, seperti suhu negara tropis, yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Karena kalau tidak pakai rumah kaca maka akan beku dan hancur di musim dingin. Karena di Eropa sana ya, ketika musim dingin, pohon-pohon itu akan kekurangan sinar matahari sehingga mereka tidak bisa lagi untuk melakukan fotosintesis. Nah, berdasarkan atas kondisi geografis dan demografis kita ini ya, geografis yang terdiri dari belasan ribu pulau, demografis penduduk yang banyak dan berbagai macam ragam, sumber daya alam juga melimpah ya, ada minyak bumi, timah, besi, dan lain-lain. Nah, kita membutuhkan satu cara pandang yang sama dari seluruh bangsa Indonesia ya, tentang diri dan lingkungannya ini, yaitu apa yang dinamakan sebagai wawasan Nusantara. Nah, itulah secara garis besar definisi dari wawasan Nusantara. Jadi cara pandang kita melihat lingkungan alam kita ini, jadi kita seharusnya tidak hanya melihat bahwa alam kita adalah tanah saja atau darat saja, tapi juga ada lautan, yang keduanya harus saling bersinergi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Lautan bukanlah pemisah, tapi lautan adalah penghubung. Makanya kalau nggak salah dulu pernah Pak Jokowi bilang akan ada program atau kebijakan tol laut ya, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Baiklah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang, subtopiknya adalah geopolitik. Jadi untuk menentukan bagaimana kebijakan negara Indonesia berdasarkan atas lingkungan alam ini, maka butuh apa yang dinamakan sebagai perspektif geopolitik. Jadi geopolitik itu merupakan bagaimana ya penentuan sebuah kebijakan politik berdasarkan atas konstelasi atau letak dan posisi geografi suatu bangsa. Ya, seperti misalnya di Indonesia, karena merupakan negara kepulauan ya, maka kebijakan-kebijakan negara harus mempertimbangkan kondisi geografis kondisi geografis negara Indonesia ini. Jadi ketika misalnya mau mensejahterakan rakyat ya, berarti yang dilihat juga ada sekelompok masyarakat Indonesia ya, sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai
nelayan atau yang mencari makan di lautan. Itu juga harus diperhatikan. Juga antara pulau satu dan pulau lainnya juga terpisah oleh lautan. Nah, itulah yang harus dipertimbangkan oleh negara Indonesia ketika menentukan sebuah kebijakan. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi, yang berikutnya adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan laut, darat, dan udara. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 tidak menentukan secara tegas batas-batas wilayah RI. Pembukaan UUD 45 hanya menyebutkan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar 45 amandemen menyatakan bahwa negara RI adalah sebuah negara kepulauan dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Itu bisa dilihat pada pasal 25A Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, ya, berdasarkan ordonansi yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda tentang batas wilayah laut, udara, dan perairan teritorial Hindia Belanda, batas laut perairan Indonesia adalah sepanjang 3 mil dari pantai. Jadi ketika air surut, kemudian dihitung 3 mil, ya, itulah batas laut perairan Indonesia. Ini kan sangat mengerikan. Mengapa? Antara satu pulau dan pulau lainnya itu bisa lebih dari 100 mil, ya. Dan juga khususnya antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu lebih dari 3 mil itu. Nah, kalau misalnya kita mau dari Jawa ke Sumatera, kalau pakai ordonansi kolonial ini, maka kita akan mengalami suatu saat di mana kita tidak berada di negara Indonesia, karena setelah 3 mil kan sudah bukan negara Indonesia lagi. Itu berdasarkan ordonansi kolonial. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, ordonansi kolonial ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia, karena kita negara kepulauan ya harus antara pulau dan satu dan pulau lainnya mau tidak mau harus bisa saling terhubung, tidak bisa terpisah dengan ordonansi ini. Nah, ini kalau kalian mau lihat di slide ke-15 itu ada bagaimana peta wilayah kedaulatan RI berdasarkan ordonansi tahun 1939, ya. Di sini antara pulau satu dan pulau lainnya itu terpisah-pisah. Karena satu pulau dihitung hanya 3 mil saja batas wilayah perairan kita. Jadi sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dan menyikapi hal ini pada tahun 57, ya, 13 Desember tahun 57, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi terkait wilayah perairan Indonesia yang bernama Deklarasi Juanda, sesuai dengan nama Perdana Menteri RI saat itu. Dan asas Nusantara dipakai sebagai pengganti asas pulau demi pulau. Jadi kita mulai menggunakan Nusantara. Kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan untuk memperkuat kedudukan hukumnya, maka dikeluarkanlah apa yang dinamakan sebagai Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 60. Dan kemudian diikuti dengan Peraturan Pelaksanaan mengenai Satu Lintas Damai Kendaraan Laut dan Asing, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 62, yang semakin memperkuat posisi wilayah Indonesia. Nah, kalau kalian mau lihat, itu ada di slide ke-17, ya. Bagaimana Indonesia pasca deklarasi Juanda. Jadi sudah mulai terhubung antara pulau satu dan pulau lainnya, ya. Jadi wilayah perairan itu tidak lagi terpisah-pisah, tapi sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, tapi belum begitu luas. Walaupun demikian tetap sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan Perpu nomor 4 tahun 60 ini dinyatakan bahwa untuk kawasan laut, wilayah lebarnya 12 mil, diukur dari garis pangkal lurus. Jadi kalau kita 1 mil kan 1,6 km gitu. Nah, kira-kira berapa? 12 mil itu. Jadi semua kepulauan dan laut yang menghubungkannya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Atas dasar hukum ini, ya, hukum atau Perpu nomor 4 tahun 60, maka luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km bujur sangkar.
yaitu yang rinciannya ada luas daratan 2.027.087 km bujur sangkar, dan luas perairan sekitar 3.166.163 km bujur sangkar. Nah, itulah hasil dari Perpu tahun 60 yang menyebabkan kita menjadi sebuah negara kepulauan yang bersifat bulat dan utuh. Dan pada tanggal 17 Februari tahun 69, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Landas Kontinen sebagai konsep kekuatan. Jadi, kita secara politis ingin menunjukkan kedaulatan negara kita pada wilayah Nusantara ini. Prinsip-prinsip pokok dalam Deklarasi Kontinen adalah, yang pertama adalah segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh ada pihak asing yang tahu-tahu datang ke perairan kita mau mencuri ikan, tidak bisa. Itu negara kita wajib menindaknya. Yang kedua, pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis landas batas kontinen ini dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Dan jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar dari negara tetangga kita. Yang keempat, klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya. Itulah, kalau mau lihat itu di slide ke-20 ya, bagaimana Deklarasi Landas Kontinen tahun 69 semakin memperluas wilayah Republik Indonesia. Baik, saya pikir untuk hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa mengecek tugas kelas ya, atau classwork jangan lupa juga untuk mengerjakannya sebagai pengganti presensi kuliah hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang.